Al-Habib Umar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Gurunya siapa? Habib Umar. Habib Umar ini punya murid yang paling setia nih. Namanya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Salah satu Gabili. Orang-orang asli kampung Hadramaut di pedalaman Faraibah dekat Doan. Suatu saat Habib Umar didatangi sama seorang perempuan, anak-anak remaja. Sampai dibilang, ya Habib, ya Syekh, tolong nih anak-anak mau menimba ilmu sama antum, ajarin dia yang benar. Habib Umar kan buta matanya, tapi mata hati ini dapat menerawang langit dan bumi sejauh mata memandang. Walaupun buta matanya, tapi mata hatinya terbuka. Dia dapat melihat apa yang orang lain, yang orang punya mata lihat, yang nggak mampu lihat, dia mampu lihat. Dikasih. Akhirnya dipegang sama Habib Umar. Ya akhirnya kalau begitu, biarin anak ente belajar sama anda. Berkhidmat sama Habib Umar, berguru sama Habib Umar, sekalipun tidak pernah duduk membaca kitab. Kayak halnya begini nih, duduk baca kitab, nggak pernah Syekh Ali Baras. Ini 16 tahun belajar sama Habib Umar, berguru sama Habib Umar Sahibul Ratib. 16 tahun nggak pernah megang kitab. Ngapain aja? Ngepelin, nyapuin, bawain, nuntunin, nunggangin pintanya tuh, keledainya dibawain. Habib Umar mau ngajar. Kalau lagi dalam majelis, Ali, lo bantuin tuh orang-orang di dapur. Dia lagi pada bikin makan, lo sana makan. Ya Allah. Bertahun-tahun, belasan tahun, sampai suatu saat dalam lubuk hatinya dia pengen ngomong sama Habib Umar. Itu sudah perjalanannya panjang nih, 16 tahun. 16 tahun berguru sekalipun belum pernah baca kitab. Sampai dia bilang, ya Habib, katanya, ini mau ngomong terus terang dari hati. Ishfi ya Ali, ishfi. Habib, anda pengen sekali aja buka kitab dong. Buka kitab satu aja, biar anda ada ilmunya bekalnya. Kata Habib Umar, ya akhir, dia ambil tuh kitab Bidayatul Hidayah di lemari pojok paling kiri belakang, paling kiri paling atas. Tahu mata zahirnya buta dari kikir, tapi mata hatinya mampu menerawang orang yang biasa tidak mampu menerawang. Sampai ketika Syekh Ali baca tuh awal Muqaddimah Bidayatul Hidayah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wa'alah. Amma ba'du, qaf ya Ali. Udah Ali, berhenti. Tanya kenapa? Allah yaftah alaik futuhul arifin, fakih lak fiddin. Udah, Allah udah bukain semua futuh ilmu ente. Ente udah bukain, Allah udah bukain segala macam ilmu buat ente. Baik itu tafsir, maupun Quran, maupun hadis, maupun falak, maupun sirah, maupun apa lagi. Semua Allah udah bukain pintu ente. Udah, kalah. Dia bingung. Dia pulang ke rumahnya, dia udah hafal Quran, dia udah hafal hadis, dia hafal tafsir, dia udah hafal apa. Baktinya dia khidmat kepada guru. Mungkin sampai dibilang tuh murid yang paling setia Habib Umar. Bahkan dalam satu riwayat di dalam kitab itu Al-Qirtas, cerita dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikisahkan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia bilang suatu saat itu Nabi Allah Khidir pernah datang menjumpai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini dalam kisahnya nih. Para muridnya Habib Umar kasih tahu, syuf, ya tilmidi, wahai murid-muridku, katanya. Siapa di antara kalian yang belum ketemu sama Nabi Allah Khidir? Dia bilang, ana ya Syekh, ana Habib, ana Habib. Syekh, al-an qad mawjudun 'inda al-bab. Sekarang dia udah ada yang di depan pintu. Jadi kalau mau samperin sana. Semuanya pada jalan. Murid-muridnya semua pada nemuin. Nyamperin ke gerbang mau cium tangan Nabi Allah Khidir. Ini dikisahkan.
Sampai cuma ada satu yang bertahan lagi ngijitin kakinya Habib Umar. Jempolnya lagi digigitin. Dia tanya, malak ya Ali? Ya Ali, malak matakum? Ya Ali, kenapa ente nggak mau berdiri katanya? Ya Habib katanya, anta ka ahsan min Khidir. Ya Habib, ya Syekh, ente lebih utama daripada Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir datang mau ketemuin ente. Kenapa anda harus ketemuin ke sana? Tapi juga kemari, tujuan dia mau kemari mau ketemu antum. Ngapain ada ke sana? Dan dikisahkan juga ini salah satu Syekh Ali bin Abdullah Baras, muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib. Beliau adalah salah satu yang diberikan karamah sama Habib Umar Sahibul Ratib ini. Dia mampu berjalan di atas air dengan modal yakin dan modal iman. Suatu saat di perkampungan Hadramut di daerah pedalaman Hurairah, tempat di mana dikuburkannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Hurairah makamnya. Kalau antum ziarah ke Hadramut, ke Hurairah ada makamnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menyuruh beberapa muridnya, di antaranya ada 6 muridnya. Dia bilang, ente tolong bawain ini surat amanah dari anda. Pergi bawa ke daerah Gadun, ke daerah Gadun. Gadun itu belakang. Berakhir Habib. Di pertengahan jalan dia lagi mau nganterin ini amanah dari Habib Umar, hujan. Di Hadramut yang nggak pernah hujan. Karena di Hadramut itu tidak ada sistem irigasi, maksudnya nggak ada sistem pembuangan air, got-got atau saluran nggak ada. Jadi kalau hujan besar, itu banjir. Sungai itu langsung ada model kayak urukan tanah tuh segitu, banjir. Sehingga banjirnya itu namanya sel. Sehingga banjir itu menutupi jalan di antara dua wilayah ini, Hurairah sama Gadun. Lantas beberapa temannya ngomong nih kepada Syekh Ali, ini cerita nih di dalam kitab. Udah kita pulang deh, bilang ke Habib Umar, kalau tempat yang kita mau tuju nggak bisa dilaluin karena ada pembatasnya tuh sama sungai. Nggak mungkin kita nyebrang sungai gitu. Udah kita pulang deh. Dia 5 orang temennya pulang. Di pertengahan dia mau pulang, dia lihat Ali masih aja diam di situ. Dia katanya, Ali dipegang, ya Allah, kalau memang ini perintah dari saya punya guru, dia punya kedekatan di sisimu, dia punya ketakwaan dan magam di sisimu, maka jangan halangi aku untuk berjalan di atas makhlukmu, ya Allah. Bismillah ala ma qala al-Habib Umar. Dia bilang begitu. Sampai dia jalan di atas air, dia doang yang balikin. Disamperin itu orang, dia pulang lagi ngelewati itu air, baru nyampe ke Habib Umar. Di jalan di atas air, teman-temannya melihat. Tuh, karomahnya Habib Umar yang Habib Umar beriin kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Seorang murid yang benar-benar akhlak, yang benar-benar ta'adab, dia benar-benar khidmat, dia benar-benar mengabdikan dirinya, jiwanya kepada gurunya. Kan Ustadz baca tuh kan ada tuh bisa kitab ta'lim muta'allim. Jadi sebelum kalau murid mau belajar, orang-orang yang mau belajar di suatu majelis tentang ilmu, dia harus ada adab. Bagaimana tata cara menghargai ilmu, bagaimana cara dirinya untuk mendapatkan ilmu. Karena al-ilm fis sudur wa laisa fis sutur. Ilmu itu adanya di dada, bukan di tulisan. Dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i ini imam kita nih. Dari Sabang sampai Merauke yang dianut mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i pertengahan jalan dia dari tempatnya dia menuju Mesir, dicegal sama begal, dicegat sama perampok. Imam Syafi'i itu di dalam satu untanya, ya, dia bawa 3 unta. Di dalam unta-untanya semua itu buku. Semuanya isinya buku. Dia kata, engkau ini siapa ya katanya? Engkau nggak tahu saya katanya. Saya ini perampok yang paling sadis yang ada di Mesir ini. Saya nggak pernah ngasih orang yang saya rampok itu kehidupan.
saya habisi dia. Kata Imam Syafi'i, aneh gak punya apa-apa, aneh orang miskin. Yang aneh punya cuma kitab buku-buku. Kalau ente mau, aneh kasih sebagian. Apa yang ente ambil manfaat dari ini buku? Katanya, oh dari ini buku aneh punya ilmu katanya. Ilmu ente cuma dari buku, ilmu adanya di kepala. Katanya perampok. Dari situ Imam Syafi'i baru berpikir, oh iya juga. Gue punya buku sebanyak apapun, kalau itu ilmu nggak nyerap dengan perlakuan, dengan amal yang baik yang menyertai ilmu tersebut, bagaimana gue bisa paham? Hingga saat itu Imam Syafi'i dia bilang sama gurunya Syekh Syauqi, syakautu an Syekh Syauqi, syakautu an Syaqi anil hifdi fa'alimani bi'anna ilmu Allah nuri wa nurullah. Syakautu an Syaqi anil hifdi fa'alimani bitarakal ma'asi wa'alimani bi'anna ilmu Allah nuri wa nurullah la ta'ti bil asi. Saya sewaktu itu mengadu kepada guru saya namanya Syekh Syauqi tentang rendahnya atau minimnya daya ingat saya. Maka guru saya memberitahukan kepada saya agar saya meninggalkan segala jenis macam maksiat, baik maksiat mata, baik maksiat telinga, baik maksiat mulut, baik maksiat tangan, baik maksiat kaki, baik maksiat perut, baik maksiat kemaluan. Untuk meninggalkan segala jenis maksiat. Ketahuilah sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak masuk kepada orang-orang yang sering berbuat maksiat. Itu Syafi'i ngasih syair di situ. Kayak Imam Syafi'i bilang lagi apa? Dibilang qayyid suyudaka apa? Qayyid suyudaka bil hibal al wasiqah wa 'an al akhmaq. العلم قيدون قيد سيودك بالحبال الواثقة. Ilmu itu umpama buruan. Maka kalau kamu dapat ilmu, kamu menerima ilmu dimanapun kamu datang, di majelis taklim kah, di masjid, di tempat apa, ikat itu ilmu dengan apa? Dengan dicatat. Oke, kalau hadir di majelis ilmu, bawa kitab, bawa pulpen. Karena kita ini bukan Imam Syafi'i yang kalau sekali ngelihat apa, kita lebih dari Imam Syafi'i kali. Anda lihat semua di sini ulama, pada apa semuanya. Katanya Imam Syafi'i, al-ilmu qayyidun, qayyid suyudaka bil hibal al-wathiqah. Ilmu itu umpama buruan, kalau kalian dapat buruan kalian diikat. Biar apa? Biar nggak lepas. Begitu pula ilmu, kalau dapat ilmu yang baru, baik ayat suci Al-Quran maupun hadis ataupun cerita tentang salaf saleh, itu ilmu diapain? Dicatat. Kita di rumah murojaah. Jadi nempel. Hal-hal yang baik dari itu ilmu dilakukan dengan amal perbuatan. Gitu. Ya.